Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Siapa hari ini nggak hadir nih? Jundi Pak. Kenapa Jundi? Sakit. Oh, semoga Jundi hari ini bisa sembuh dan semoga bisa besok sekolah lagi ya. Baik sama-sama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fikih dan perkembangannya. Tapi sebelum itu, Bapak mau kita doa sama-sama dulu ya. Kita doa dalam hati aja. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang fikih dan pengertiannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fikih dan perkembangannya. Jadi pada dasarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis materi tentang konsep fikih, kemudian memahami tentang ruang lingkup fikih apa aja, terus menganalisis materi tentang ibadah dan karakteristiknya dengan baik, kemudian mengkomunikasikan materi tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Selanjutnya kembali ke pembelajaran minggu kemarin, fikih merupakan disiplin ilmu dalam Islam yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, secara etimologis, kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam. Dalam konteks syariat, fikih mengacu pada pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Allah yang diambil dari sumber utama yaitu Al-Quran. Selanjutnya, sejarah fikih yang pertama pada awal masa kekhalifahan, pada masa awal mengenal fikih mulai berkembang pada masa Rasulullah dan para sahabat. Terus proses pengumpulannya dan penulisan hukum dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian perkembangan fikih dilanjutkan pada periode perkembangan fikih selanjutnya yang terjadi pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian muncullah 4 mazhab utama dalam fikih Sunni. Apa aja? Kalian tahu nggak? Ayo, ada 4 mazhab fikih yang utama. Maliki, Hanafi, Maliki dan Syafi'i, betul. Oke, selanjutnya kita fikih klasik dari dari Persia, tiap imam. Yang pertama ada fikih Al-Akbar, Wasiyah, Hanifah, Al-Muwatta, Risalah yang kita sering kenal, terus ada kitab Al-Mum, Musnad, Ahmad bin Hanbal, Azul dan kitab Sunnah, kitab-kitab lainnya. Kemudian perkembangan di masa modernnya, fikih memiliki pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang akhirnya mempengaruhi interpretasi hukum Islam seperti perubahan terkait masalah penggunaan vaksin dan segala macamnya. Terus muncul lembaga fatwa dan studi fikih yang modern untuk menghadapi tantangan zaman. Kemudian ada konsep utama dalam fikih. Yang pertama sumber hukum Islam. Seperti yang kita tahu, sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam yang dianggap wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kemudian hadis sebagai penjelasan dan contoh praktik Rasulullah yang menjadi sumber kedua dalam fikih. Selanjutnya kias atau analogi, pengertian dari sebuah metode terhadap suatu hukum membandingkan kasus yang baru dengan kasus yang sudah ada di sebelumnya. Kemudian ada ijtihad dan taklid. Ijtihad berarti proses deduksi hukum atau cara berpikir terhadap suatu hukum terhadap hukum Islam oleh para ulama. Kemudian ada taklid, yaitu mengikuti suatu mazhab seperti kita yang pada dasarnya belum terlalu mendalami hukum Islam, kebanyakan masih mengikuti satu mazhab imam. Kemudian ada maqasid syariah yang merupakan prinsip-prinsip tujuan syariat Islam seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, biasanya dari anak-anak ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Silakan Raja. Mau bertanya di bagian para mazhab itu apakah mazhab dari entah itu Syafi'i, Hambali dan lain-lain, apakah sama Bapak isi dalam kitabnya? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk tiap kitab yang dimiliki imam-imam fikih Sunni kebanyakan beda karena dipegang oleh tiap gurunya masing-masing. Jadi ketika Imam Abu Hanifah memiliki guru, dan guru itu akan memiliki jaluran langsung dari Rasulullah dan memiliki sanad yang berbeda juga. Gimana aja?
saja. Oke, nah kita akan ada sesi tanya jawab. Kita akan jawab sama-sama nih. Yang pertama, apa nama ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dalam agama Islam? Oke. Betul. 1 poin untuk Eka. Jelas. Jelas. Selanjutnya, sebutkan 2 sumber utama dalam hukum fikih. Al-Quran. Hadis. Betul, sama. Curang. Curang Pak. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa arti kata fikih dalam bahasa Indonesia? Ayo, tadi sudah ada. Hukum yang mengatur. Hukum yang mengikat. Hampir benar, sedikit lagi. Hukum yang mengikat. Hukum yang mengikat. Sedikit lagi. Kata lain dari mengatur. Hukum Iya, berarti hukum mengatur. berarti kata fikih secara bahasa merupakan memahami semua makna dalam hukum. Lanjut, soal nomor 4. Sholat termasuk ibadah yang diatur dalam ilmu fikih. betul. Saya. Ayo. 2 poin, Raja dan Ika. Oke, Jelas juga. ayo Ain, kamu belum ada jawab. Selanjutnya, siapa pendiri mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i. Betul. Ih, Poin untuk Ika. Selanjutnya, Iya. apa tujuan kita belajar fikih sedari kecil? Untuk Silakan, angkat tangan. Mbak Ain introvert. Untuk apa? Tadi apa Kita kamu pelajari? mempelajari untuk apa kita mempelajari fikih sedari kecil? Itu. Ayo dicoba aja dijawab. Nggak apa-apa, jujur aja. Silakan Ika. Untuk supaya kita tahu hukum Islam. Betul. Alasan kita perlu belajar hukum fikih sedari kecil supaya kita memahami hukum-hukum dasar ilmu fikih. Selanjutnya, mazhab fikih apa yang banyak diikuti di Indonesia? Syafi'i. Raja. Oke. Ayo Ayin, kamu belum ada jawab. Oke, pertanyaan ke-8. Wudhu dilakukan sebelum melakukan ibadah Sholat. Berwajib. Benar. Nah, ibadah sholat. Rahma dan Raja. mahal. Ayin masih belum ada. Selanjutnya, apa nama lain dari orang yang ahli dalam ilmu fikih? Imam. Salah. Apa ya? Sunni. Sunni sebenarnya imam kan ya? Sebutan ahli fikih. Lu. Fikih men. Oke, cluenya akhirannya A. Wika. Wika gajah karena apa ya? Yo, 3, 2, Sebutan. 1. Oke, jadi sebutan untuk orang yang ahli fikih adalah fuqaha atau faqih. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ayo, kamu harus menang. Pertanyaan terakhir, poinnya 5. Jadi siapa yang jawab pasti menang. Fikih tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga hubungan dengan siapa ke siapa. Manusia dan manusia. Untuk manusia. Manusia dan Allah. Manusia dengan Tuhan. Manusia dan Tuhan dan manusia dengan manusia. Semuanya benar. Oke, nah jadi itu adalah beberapa contoh soal yang akan Bapak keluarkan di UTS. Jadi anak-anak akan pelajari terkait materi itu. Nah, kemudian siapa
yang bisa mensimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bapak minta 2 orang, ayo. Ain Bapak. Ayo Ain. Introvert. Saya Bapak. Silakan Raja. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah tentang fikih dan apa? Fikih dan fikih. Fikih dan perkembangannya. Ya, fikih dan perkembangannya, yang mana fikih ada 4 mazhab yang diimami oleh para imam Sunni. Ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, sama Maliki. Ini itu Bapak. Dari yang lain? Dari Ain. Ini gak sama dong. Copy paste. Oke, nah terima kasih banyak Raja simpulannya untuk belajar di tahun ini. Kita sudah membahas tentang fikih dan perkembangannya. Jadi anak-anak tolong untuk dipelajari materinya lagi di rumah. Nah, Bapak akan bagi kelompok untuk pekerjaan rumahnya. Jadi silakan untuk membagi kelompoknya, Raja dengan Rika, Ain dengan Rahma. Nah, silahkan di meja kelompok ini kalian buat poster yang menarik tentang ilmu fikih dan perkembangannya seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, jangan lupa kita sebelum menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa gimana? Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah belajar kita hari ini sudah selesai. Anak-anak hari ini istirahat, makan siang. Jangan malam terus ya Raja, nanti kamu sakit. Oke, Bapak tutup pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.